Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya dengan NIM 32020020034 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 3B. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sebuah aplikasi yaitu prediksi stok darah PMI Kabupaten Sambas. PMI adalah sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang membantu meringankan penderitaan sesama manusia. Nah, kebutuhan darah yang begitu banyak, baik di rumah sakit, klinik, ataupun instansi kesehatan, membuat setiap UTD atau unit transfusi darah harus menyediakan 4 golongan, A, B, O, dan AB. Selain itu, masalah yang sering dihadapi oleh UTD adalah kelebihan stok darah dan kekurangan stok darah, serta kesulitan dalam pengelompokan darah. Dan setiap darah itu memiliki kadaluarsa yang berbeda-beda. Dengan masalah tersebut menyebabkan PMI kesulitan memasok darah ke rumah sakit. Oleh sebab itu, aplikasi prediksi stok darah ini akan sangat membantu pihak PMI dan pihak rumah sakit untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa datang. Nah, sebelum ke aplikasi, pertama-tama kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Silahkan beri nama database sesuai dengan keinginan teman-teman. Database saya memiliki 6 tabel, yaitu akun, donor darah, Mamdani atau prediksi, permintaan darah, produksi darah, dan stok darah. Pada tabel akun, ID user adalah sebagai primary key karena setiap akun akan memiliki ID user yang berbeda-beda atau unik ya. Lalu pada tabel donor darah yang sebagai primary key-nya adalah ID donor. Kemudian pada tabel Mamdani atau tabel prediksi darah yang sebagai primary key-nya adalah ID prediksi. Kemudian pada tabel permintaan darah yang sebagai primary key-nya adalah ID permintaan. Pada tabel produksi darah yaitu ID produksi, dan pada tabel stok darah yaitu ID stok. Langsung saja kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menu login. Pada menu login ini, teman-teman yang sudah memiliki akun, silakan langsung masukkan saja nama pengguna dan passwordnya atau kata sandi. Nah, bagi yang belum memiliki akun, silakan klik pada tombol daftar. Teman-teman bisa mendaftarkan akun teman-teman untuk login ke aplikasi prediksi stok darah ini. Jika sudah melakukan pendaftaran akun, masukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah teman-teman daftarkan tadi. Kemudian klik masuk. Setelah itu, teman-teman akan dibawa ke menu beranda. Nah, teman-teman penasaran tidak bagaimana sih alur coding dari program pada menu login tadi? Dari awal kita menginputkan nama pengguna, kata sandi, hingga bisa masuk ke beranda. Jadi, tampilan halaman login yang sekarang teman-teman lihat itu ditampilkan melalui sebuah file yang namanya login.php. Baiklah, kita masuk ke form yang pertama, yaitu form login. Di form login bisa kita lihat ada tombol daftar. Nah, ada nama, password. Nah, jika kita klik batal, maka dia akan kembali lagi ke form login. Ada tombol masuk. Nah, di mana letak dari codingannya itu ada di pertama kita buka, dan di dalamnya adalah di folder application. Nah, ada lagi folder yang namanya views. Nah, di folder views ini ada namanya login.php. Nah, di sini dia letak codingan dari form login. Bisa kita lihat tadi ada namanya tombol daftar. Nah, ini dia codingan tombol daftar. Dia akan mengarah ke form register. Nah, dia akan mengarah ke register. Ini function. Jadi di login.php yang ada di controller ada namanya login.php. Itu ada namanya function register. Nah, di function register ini dia mengarah ke folder yang namanya register.php. Folder register.php ini ada di tadi folder views. Kita buka register.php. Nah, ini dia. Nah, ini untuk nama, username, email,
hingga ke ini untuk kita mensubmit tombol daftar. Nah, jika kita klik button bagian akan kembali ke loginnya. Nah, letaknya ada di sini. Jika kita klik button, maka dia akan kembali ke login. Ke login.php tadi. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan tombol masuk? Nah, jika kita klik masuk, maka dia akan mengarah ke function aksi login. Akan diarahkan ke function aksi login, letaknya ada di tombol controller login.php. Nah, di sini ada namanya aksi login. Di aksi login nanti akan diarahkan lagi ke folder mlogin. Mlogin ini letaknya di models. Mlogin. Nah, ini dia mlogin. Jadi di sini nanti data yang kita masukkan akan dicek melewati database. Pada function check login, dia akan mengecek apakah jumlah username dan password yang kita masukkan itu sesuai dengan database. Nah, jika sesuai, maka dia akan ke function data login untuk mengambil data dari login tadi. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk ke dengan header, footer, dan sidebarnya. Nah, untuk header, letaknya ada di folder include, jadi file footer, header, dan sidebar tadi itu semuanya letaknya di folder include. Kita buka headernya. Untuk header, nah ini tunggal navigasinya. Nah, selamat datang, dan ada tombol keluar. Kita tadi tombol keluar dan selamat datang. Nah, ini bagian dari header. Untuk tombol keluar, dia akan diarahkan ke logout. Jadi di login.php ada namanya logout, function logout. Nah, di function logout ini kita akan diarahkan lagi ke from login tadi, login.php. Kemudian kita masuk ke sidebarnya. Sidebar itu yang di sebelah kiri, yang ada tombol-tombol. Nah, sidebar ini ada menu beranda, jadwal donor darah, data donor darah, dan seterusnya, hingga ke prediksi stok darah. Semuanya ini akan terarah ke halaman masing-masing. Nah, jadi di beranda dia akan tetap di menu indeks, di admin. Jadi di admin, kita buka admin yang ada di controller. Ada namanya index, function index. Nah, ini function index. Function index nanti dia akan diarahkan ke folder namanya admin. Folder admin ini letaknya ada di views admin.php. Nah, ini berisi deskripsi informasi mengenai donor darah. Yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke data donor darah. Nah, data donor darah dia diarahkan ke in function data donor darah. Di admin ada namanya data donor darah. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan tabel data donor darah. Diambil dari file data donor darah yang ada di views tadi. File data donor darah. Nah, ini untuk menampilkan data donor darah. Jika kita lihat, kita klik data donor darah, dia akan tampil ke data donor darah yang berikut. Kemudian dan begitu juga untuk tabel-tabel yang lainnya, dia akan diarahkan ke tabel yang sesuai dengan judul tabelnya. Seperti data produksi, dia akan diarahkan ke data produksi darah yang ini.
data stok darah dia akan diarahkan ke data stok darah, dan begitupun grafik-grafiknya yang ada di footer. Nah, ini jika kita klik instansi, dia akan mengarah ke alamat PMI Sambas. Jika kita klik profile, dia akan mengarah ke data profile. Jika kita klik, nah ini juga bisa mengarah ke PMI. Nah, letaknya ada di footer data HP yang ada di include tadi. Nah, ini untuk menu beranda instansi, dia sudah saya masukkan alamat dari PMI-nya. Profile, dan profile ini akan mengarah ke file profile. Jadi ada file profile ini untuk menentukan profile yang tadi. Oke, nah ini untuk kata-kata yang ada di footer ini. Nah, tabel data produksi darah, ada tabel produksi darah, dan juga ada tabel grafik produksi darah. Pada tabel produksi darah, kita bisa melakukan tambah data di bulan misalnya Januari tahun kita ambil 2022. Bisa ada data yang ada, jadi kita simpan. Nah, dia akan menambah di sini. Jadi kita hapus, kita klik setting atau edit ya. Dia bisa mengedit. Kita simpan. Nah, jika kita klik hapus, maka dia akan hilang, langsung terhapus. Oke. Jika kita cetak laporan data print produksi. Oke, kita nah, bagaimanakah codingannya? Kita masuk ke form file data produksi darah.happy. Ada namanya tombol tambah data. Pada tombol tambah data nanti kita akan diarahkan ke file admin. Ada namanya function from add produksi darah. Kita masuk ke file admin. Nah, ada namanya from add produksi darah. Pada from add produksi darah nanti dia akan diarahkan ke file add data produksi darah yang letaknya ada di folder views. Nah, disinilah terjadi proses penambahan data. Saat kita klik tambah data, dia akan mengarah lagi ke aksi add produksi darah yang ada di admin tadi. Si add produksi darah. Nah, nanti dia akan diarahkan hingga ke data produksi darah. Jika kita telah mengklik dan data berhasil ditambahkan, maka nanti dia akan diarahkan kembali ke file data produksi darah yang pertama ini. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana dengan tombol cetak laporan? Pada tombol cetak laporan, nanti dia akan diarahkan ke file admin, print data produksi darah. Pada admin, ada namanya function print data produksi darah. Nah, ini dia, print data produksi darah. Nah, nanti dia akan diarahkan ke model M produksi darah. Letaknya ada di model ini, M produksi darah. Nah, dia akan diarahkan di sini untuk penambahan data produksi darah dan juga untuk get data laporan. Nah, lalu setelah ke print data produksi darah yang ada di admin tadi, print, dia akan mengarah ke
file namanya print data produksi darah yang ada di Fuse. Print data produksi darah yang ada di Fuse. Nah, ini tampilan dari menu print data tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tombol itu sunting dan hapus, tombol edit dan tombol hapus. Pada tombol edit, dia akan diarahkan ke function from edit produksi darah yang ada di admin tadi. Function from edit, nah ini from edit produksi darah, ini untuk mengedit. Pada tombol hapus, dia akan mengarah ke aksi delete produksi darah yang ada di admin tadi. Nah, ini aksi delete produksi darah. Nah, sekian untuk penjelasan dari tabel produksi darah. Selanjutnya kita masuk ke grafik produksi darah. Pada grafik produksi darah, kita masuk ke tabel grafik produksi darah. Kita masuk ke codingannya, yaitu grafik produksi darah. Pada grafik produksi darah ini, tampilan-tampilan dari tabel tadi. Untuk golongan A, hingga AB. Nah, itu ini sih grafik produksi darah. Pada tabel donor darah, mirip codingannya hampir sama dengan tabel produksi tadi. Kita bisa tambah data, cetak laporan, sunting, dan hapus. Kita coba lihat di tabel donor darah. Dia letaknya ada di data donor darah. Nah, di sini tampilan-tampilan dari form donor darah tadi. Tambah data. Hanya saja pada tambah data dia akan diarahkan ke form add donor darah yang ada di admin. Jadi dia ada di form add donor darah. Nah, ini. Lalu dari form add donor darah dia akan mengarah ke file add data donor darah. Add data donor darah yang ini. Nah, pada tombol batal dia nanti akan dialihkan lagi ke file yang pertama tadi, file data donor darah. Nah, ini seperti itu sih. Kemudian untuk cetak laporan sama, yaitu print data donor. Yang ini print data donor darah. Ini untuk cetak laporan. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai aplikasi prediksi stok darah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.